المواعظ الدينية والحسنة. Mau'idah hasanah yang akan disampaikan oleh Habib Mustafa Sayyidi Barakdah LC dari Yogyakarta, dan dilanjutkan doa kepada beliau. Kami persilahkan dengan segala hormat. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa rafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba ya Fattah ya Alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ati ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati, kami cintai dan kami banggakan seluruh para alim ulama, seluruh para kiai, para habaib, para asatidzah, wabil khusus pengasuh LPI Pondok Pesantren As-Salam, Hadratus Syekh Ki Haji Hajat Aziz BA Hafidhahullah, beserta Umi yang semoga Allah Ta'ala senantiasa berikan kesehatan serta keafiahan, diberikan panjang umur, diberikan berkah usia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan serta kesabaran di dalam memimpin Pondok Pesantren As-Salam ini. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal Alamin. Wabil khusus
kepada beliau Bapak Kiai Ali dari Ungaran, pemimpin mujahadah serta zikir baik di Ungaran Jawa Tengah ataupun di kawasan Wonosobo Jawa Tengah. Begitu pula kepada Akhinal Karim Ustadz Naufal hafizahumullah beserta para asatid lainnya, Ustadz Muhammad Zaki beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren As-Salam, yang semoga Allah Ta'ala jadikan pondok pesantren ini membawa keberkahan dan manfaat untuk seluruh hamba-hamba Allah dari umat baginda yang mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada siang menjelang sore hari ini kita bersama-sama hadir di dalam tabligh akbar dan khutbatul wada alumni ke-30 Lembaga Pendidikan Islam As-Salam, Pondok Pesantren As-Salam. Semoga Allah Ta'ala jadikan para ananda-ananda kita, para putra-putri wali yang murid yang hadir, semoga dengan lulusnya mereka di Pondok Pesantren As-Salam ini bukan berhenti mereka di dalam belajar ilmu agama, di dalam belajar ilmu yang bermanfaat, akan tetapi menuju ke step yang berikutnya, menuju ke tingkatan yang berikutnya, seperti dikatakan oleh Kiai Haji Hajat Aziz barusan kepada kami. Karena ilmu, menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Jadi para alumni yang tadi maju dan dikalungkan kalung pertanda kelulusan kalian, ini kalian bukan kok selesai di dalam belajar, akan tetapi kalian menyelesaikan satu jenjang di antara jenjang-jenjang yang masih banyak untuk meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Semoga Allah Ta'ala jadikan seluruh alumni Pondok Pesantren As-Salam, semoga Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang sukses. Seperti tadi ketika kami bersanding dengan Kiai Hajat Aziz, maka beliau menceritakan beberapa banyak alumni yang membanggakan hati beliau. Ada yang menjadi seorang pendidik, melanjutkan pendidikan agama. Ada yang menjadi bahkan sebagai menjadi penegak hukum di instansi kepolisian. Ada yang berhasil menjadi dokter, mengabdi di dalam dunia medis. Semoga suatu saat dari alumni ke-30 ini Kiai Haji Hajat Aziz membanggakan mereka di telinga kita, di hadapan kita, dengan karir serta profesi yang beraneka ragam, yang membanggakan serta menggembirakan beliau. Amin ya rabbal. Kalau kiainya saja bangga dan bahagia, apalagi orang tuanya. Maka bagi para wali murid yang tadi putra putrinya sudah dinyatakan lulus dari Pondok Pesantren As-Salam, sekarang tongkat estafet di dalam pendidikan putra putri kalian dikembalikan oleh Kiai Haji Hajat Aziz, dikembalikan oleh Pondok Pesantren As-Salam kepada kalian para orang tua murid, orang tua masing-masing murid. Lanjutkan pelita yang telah berpijar, lanjutkan sinarnya untuk menerangi putra putri kalian, dan semoga suatu saat bisa menerangi siapapun yang ada di sekitar mereka, yang ada di dekat mereka, baik keluarga, baik sahabat ataupun masyarakat pada umumnya. Amin ya rabbal
Guru kami selalu mengatakan setiap kali liburan pondok, saya punya guru namanya Habib Saleh Al-Jufri. Habib Saleh Al-Jufri sahabat daripada Kiai. Beliau mengatakan kepada kami sebelum liburan pondok pesantren, saya sudah berjuang untuk menjaga pelita di dalam dirimu. Mungkin ada sebagian yang tidak tahu makna pelita, sinar yang sangat kecil yang dikembangkan di pondok, sinar yang berhasil diraih oleh seorang santri dengan mereka sholat berjamaah, dengan mereka membaca azkar, dengan mereka belajar agama, dengan mereka menjauhi maksiat. Itu menjadi pelita di dalam hati mereka, itu menjadi pelita di dalam diri mereka. Ketika pulang ke pondok, maka tugas para orang tua untuk menjaga pelita itu agar senantiasa berbicara sinarnya. Jangan sampai Kiai Haji Hajat Aziz beserta ustaz, ustazah Pondok Pesantren As-Salam berjuang mati-matian, berjuang banting tulang untuk menghidupkan roh dan jasad putra-putri kalian yang hadir di pondok ini. Cuman ketika pulang padam secepat kilat karena tidak ada pembimbingan, tidak ada pengawasan dari para wali murid. Semoga Allah Ta'ala jadikan putra-putri kita, wahai jamaah yang hadir, membanggakan di dunia, terlebih lagi membanggakan di akhirat kelak, membahagiakan di dunia, membahagiakan di akhirat. Amin ya rabbal Allahumma amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ketika kami melihat bagaimana para santriwan, santriwati, bagaimana angkatan ke-30 dari Pondok Pesantren As-Salam ini naik, lalu di antara mereka meneteskan air mata, walaupun saat ini merupakan saat yang mereka tunggu setiap harinya. Ketika mereka belajar, cuman ternyata ketika mereka sadar waktu sudah berhenti, jarum yang tadinya berputar, sampai di satu saat mereka harus berjuang. Setelah lulus dari Pondok Pesantren As-Salam ini, kami teringat ketika kami keluar dari pondok, kami lulus dari pondok, Masya Allah, air mata tidak kering, senantiasa membasahi sekitar mata karena bertahun belajar. Tempat yang tadinya selalu kami lihat, yang selalu kami jalani kehidupan sehari-hari di pondok tersebut, harus kami tinggalkan. Mungkin kembali bukan untuk belajar, semoga suatu saat mereka kembali untuk mengajar di Pondok Pesantren As-Salam ini. Amin ya rabbal. Teringat perkataan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Ini bukan hanya kepada para alumni ke-30, akan tetapi umum kepada semuanya yang hadir. Hiduplah di dunia ini sesukamu, akan tetapi ketahuilah engkau suatu saat akan menjadi mayat. Engkau suatu saat akan menjadi jenazah. Kematian akan mendatangimu. Sang jurumah kematian akan menjemputmu. Bagi orang yang terlalu terlena dengan dunia, dunia yang engkau cari suatu saat akan engkau tinggalkan, atau dia yang akan meninggalkanmu, kecuali dunia yang dijadikan pijakan untuk menuju ridho daripada Allah. Makanya semuanya yang hadir, khususnya keluarga besar, lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren As-Salam, kalian sudah melihat sendiri bagaimana setiap tahunnya Pondok Pesantren As-Salam ini melahirkan calon kader-kader terbaik daripada putra-putri negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari
kita bersama-sama jaga, dukung, bantu pondok pesantren ini. Semoga Allah Ta'ala jadikan pondok pesantren As-Salam menjadi muara ilmu, muara kesuksesan bagi putra putri kita semuanya. Amin ya Rabbal. Lihat bagaimana tadi ananda-ananda yang berdiri bersini berbicara dengan bahasa Arab, yang tengah dengan bahasa Inggris, yang sebelah kiri berbicara dengan bahasa Indonesia, yang sangat fasih, tertata rapi susunan katanya. Kira-kira kalau yang berdiri di sini bapaknya atau ibunya bisa enggak ngomong kayak gitu? Bisa atau tidak? Mungkin bisanya orang tuanya welcome talk. Mungkin bisanya ngomongnya cuman ahlan wa sahlan, na'am lah. Mungkin kalau disuruh berbicara dengan susunan bahasa Indonesia yang seindah tadi, maka susah. Kenapa mereka bisa? Karena mereka belajar di sini. Dan mereka insya Allah akan menjadi kebanggaan warga Rimbo Bujang suatu saat, warga Provinsi Jambi suatu saat, dan semoga menjadi kebangsaan warga negara kesatuan Republik Indonesia. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Makanya kalau bisa semuanya yang hadir di sini, jangan menunggu untuk ditegur, jangan menunggu untuk disenggol. Kalau bisa dia yang mengatakan kepada Kiai Haji Hajat Aziz, Kiai butuh untuk perkembangan pondok apa? Kami siap. Berapa kalian? Kami 40 orang, kami 30 orang, 1 orang per kelompok dengan yang lain yang punya sahabat ataupun perkumpulan. Soal silaturahim kepada Kiai Haji Hajat Aziz, siap untuk selalu mendukung, untuk selalu membantu, untuk selalu menjaga pondok pesantren As-Salam. Masya Allah, tadi anak-anak yang relatif mereka masih belum bisa mencari uang sendiri, mereka relatif masih fokus untuk belajar, cuman mereka memiliki kesadaran untuk menghadiahkan. Saya tidak mengatakan sumbangan, karena yang diberikan pondok kepada mereka itu lebih daripada tuntutan untuk menyumbangkan. Akan tetapi hadiah dari santri alumni ke-30 kepada pondok pesantren dengan keyboard atau alat musik modern yang seharga 15 juta, 40 anak bisa memikirkan hal tersebut. Bagaimana harusnya 40 daripada orang tuanya? Halo, halo. Jangan yang mikir anaknya orang tua tidak pernah punya pikiran seperti itu. Kalau perlu wali murid setiap angkatan dikumpulkan di dalam satu grup WA, 3 bulan 4 bulan sekali mengumpulkan dukungan. Tidak tahu itu berwujud uang, atau berwujud bahan bangunan, atau berwujud inventaris untuk pondok. Pastinya banyak hal-hal yang belum dimiliki pondok. Contoh paling mudah, kalau boleh tanya, ini tendanya punya sendiri atau nyewa? Kenapa As-Salam tidak punya tenda sendiri? Kalau misalkan yang hadir banyaknya seperti ini, cocok atau tidak cocok? Kok yang jawab cocok cuma 1 orang 2 orang kok? Cocok atau tidak cocok? Cocok. Kalau boleh pertanyaan kedua, sound systemnya nyewa atau punya sendiri? Nyewa. Kenapa pondok pesantren As-Salam tidak punya sendiri? Kalau bisa punya sendiri dan disewakan. Apalagi wajah-wajah potongan ahli kebun sawit, ahli kebun karet, yang kalau sekali panen langsung menjadi miliarder. Kayak gitu kok ada yang amin nih.
banyak-banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuma jangan menanti lagi Haji Hajat Aziz belum memberitahu kami, belum mengajak kami. Jangan menunggu beliau yang mengajak, akan tetapi jadilah kalian inisiator daripada hal-hal yang baik, inisiator daripada hal-hal yang terpuji, tanpa menunggu beliau memberikan komando. Kita yang memiliki akhlakul karimah, adab sebagai seorang yang pernah menitipkan putra ataupun putrinya di pondok ini. Saya teringat terhadap satu di antara tokoh habaib yang ada di Jawa Timur, Tulungagung. Kaya raya beliau. Beliau punya toko oleh-oleh haji. Ketika berjumpa dengan guru daripada anaknya, dicium tangannya sang guru oleh Habib ini. Ini bagi seluruh wali murid, nanti kalau misalkan berjumpa dengan Kiai Haji Hajat Aziz, ini kalau di sini Pak Kiai dipanggilnya Abi, Abah, Buya atau Pak Kiai saja. Pak Kiai aja. Pak Kiai, jangan hanya sekedar murid yang hormat kepada kiainya. Orang tua murid hormat kepada kiainya. Jangan kalau orang tua murid ketemu sama kiainya cuma sehat kiai. Sama bunyainya, ibu-ibunya malah cipika-cipiki, punya arisannya gimana? Cium tangannya, hormat. Seperti Habib itu, dia kaya, cium tangan kepada guru daripada anaknya. Saya tanya, bukankah guru daripada anak Anda lebih muda daripada Anda, Habib? Maka beliau mengatakan, betul, guru anak saya lebih muda daripada saya. Cuman bagaimana cara saya membalas anugerah yang sebesar itu? Anak saya sudah disuapi dengan ilmu agama yang menjadi bekal untuk mereka, bukan hanya di dunia, di alam dunia, di alam kubur, di alam akhirat, bahkan sampai surga pun ilmu itu akan senantiasa bermanfaat. Mohon maaf, Habib, apakah ilmu bermanfaat di akhirat? Maka bagi para murid-murid ini ketika belajar sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh belajar. Kenapa, Habib? Karena kalian sedang mencari senjata pusaka yang manfaatnya bukan di dunia saja. Ilmu sama uang. Uang kalau sudah di dalam kuburan tidak laku lagi. Tidak mungkin ada orang di dalam kuburnya nyogok cacing. Cing, saya jangan dimakan. Nih tak kasih 200.000. Mungkin punya uang 1 miliar, terus nyogok malaikat mungkar nakir. Bilang sama malaikat mungkar nakir, ini uang 2 miliar. Nanya jangan galak-galak. Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin sama sekali. Masya Allah. Berbeda dengan ilmu. Tidak usah di dalam kubur, di padang mahsyar nanti ulama memiliki peranan yang penting. Ketika umat dalam keadaan bingung, apa yang dilakukan ulama? Mereka berkumpul, mereka mendiskusikan apa yang harus kita lakukan saat ini. Maka mereka menyimpulkan yang paling bisa untuk meminta ampunan dari Allah, para nabi. Ayo kita bersama-sama ke kakek kita semuanya. Siapa beliau? Nabi Adam alaihissalam. Maka mereka semuanya mencari Nabi Adam. Setelah sampai ke Nabi Adam, mereka berkata kepada Nabi Adam, Ya Abal Bashar, Ishfa' lana. Wahai bapaknya para manusia, bantulah kami, tolonglah kami. Qad hala ma tara. Sudah terjadi apa yang kamu lihat?
Maka Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, urusan sendiri-sendiri, aku tidak bisa membantu kalian. Kenapa? Apakah kalian tidak tahu aku pernah melakukan kesalahan di sisi Allah? Ketika Allah melarangku untuk memakan buah khuldi, maka aku makan buah khuldi. Malu aku untuk meminta sesuatu lagi dari Allah. Nafsi, nafsi. Maka para alim ulama di saat itu bertanya kepada Nabi Adam, lalu kepada siapa kami meminta pertolongan? Nabi Adam mengatakan, pergilah kalian ke Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh merupakan nabi yang sangat sabar, berdakwah 950 tahun dengan kesabaran yang sangat tinggi. Pergilah kalian kepadanya. Ulama berperan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan putra-putri daripada seluruh jamaah yang hadir di Majlis Tabligh Akbar dan Khutwatul Wada, yang tentunya dihadiri oleh para alim ulama, dihadiri oleh para tokoh masyarakat, pejabat pemerintah setempat. Semoga majelis ini diijabah hajat serta keinginan kita semuanya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Pergi ke Nabi Nuh, ya Adam tani, wahai Nabi Adam yang kedua, isfa' lana, bantulah kami. Qad alama tara, terjadi apa yang sudah engkau lihat. Maka Nabi Nuh mengatakan, lastulaha, aku tidak pantas untuk meminta ampunan dari Allah. Kenapa? Apakah kalian lupa kesalahan yang aku perbuat? Ketika anakku menuju ke bukit, lalu aku meminta kepada Allah untuk menyelamatkannya, dan ini merupakan kesalahan yang sangat buruk, yang sangat fatal. Masya Allah. Lalu kami ke siapa, wahai Nabi Nuh? Pergilah ke Ibrahim, karena dia ialah Khalilullah. Ketika pergi ke Nabi Ibrahim, mereka mengatakan kalimat yang persis seperti yang mereka katakan sebelumnya. Nabi Ibrahim pun mengatakan, lastulaha, bukan aku yang pantas, aku juga punya kesalahan. Kesalahan apa? Aku 3 kali berbohong. Dikatakan seumur hidup Nabi Ibrahim itu berbohong 3 kali. Kira-kira kalau bapak dan ibu berapa kali? Berapa kali, Pak? Bu, jenengan iki ngapusi ping pinten punan? Ping 3 napa ping kathah? Ping kathah napa ping sering? Kok kathah bin sering niki jenengan? Aku sudah pernah berbohong. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, pergilah kalian kepada Nabi Musa. Maka mereka pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun mengatakan, aku tidak pantas. Kenapa? Aku dulu pernah bunuh orang. Padahal Nabi Musa ini bunuhnya tidak niatan membunuh, karena beliau kuat sekali, cuman menyenggol orangnya. Kok jangan gitu, mati wong. Men ditabok tok, kok aja ngono. Nabi Musa orang yang sangat kuat. Bahkan ketika beliau mau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, Nabi Musa tidak terima, menempeleng Israel sampai matanya mencotot. Kira-kira kalau bahasa rimbo bujang mencotot itu bulu, bulu, mendulu, mendulu. Tahu mencotot, Pak? Mata keluar dari tempatnya, tempeleng oleh Nabi Musa. Kira-kira kalau nanti Israel mau mencabut nyawa kita, kita apakan? Kita tempeleng sama Israel juga, disebur, mental.
Cuma Nabi Musa, Nabi yang memiliki kekuatan yang lebih daripada yang lain, menempeleng Israel, keluar matanya, biji matanya Israel. Israel mengadu kepada Allah, Ya Rabb, innaka qad ba'attani ila 'abdin la yuridul maut. Engkau sudah kirim aku, utus aku kepada seorang hambamu yang tidak mau mati. Maka Allah bertanya kepada Musa, Ya Musa, apakah engkau tidak mau mati? Tidak ya Rabb. Ketetapan Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak bisa Musa, setiap yang memiliki jiwa harus mati. Letakkan tanganmu di atas kulit sapi, sejumlah bulu yang menyentuh tanganmu, sejumlah itu tahun hidupmu di dunia ini. Coba kalau jadi Nabi Musa, asyam, tidak kepengen mati. Cuma Nabi Musa bertanya, Ya Rabb, famadza ba'da dzalik? Kalau setelah habis bulu yang menyentuh di tanganku, apa yang terjadi? Apakah aku tetap mati? Tetap mati wahai Musa. Kalau gitu sekarang saja ya Rabb. Malaikat Israel datang, matanya udah balik. Hati-hati, tempeleng lagi, tak aduin sama Allah. Enggak, saat ini tidak tempeleng-tempelengan. Di dalam kitab Hasyiah Tafsir Jalalain yang bernama Al-Futuhatul Aliyah, dikatakan cara mencabut nyawa Nabi Musa itu dengan siasat, dengan strategi. Ini ilmu yang jarang didengar ini. Jadi malaikat dua lagi gali kuburan dengan kuburan yang sangat indah, bagus banget kuburannya. Malaikat lagi gali kuburan, Nabi Musa lewat. Bagus betul kuburannya. Ini kuburan siapa? Ini kuburan seseorang hamba yang soleh. Maka Nabi Musa mengatakan, sebelum dia, bolehkah saya coba dulu? Silahkan oleh Musa. Nabi Musa tiduran, meninggal pada saat itu. Ada riwayat lagi yang mengatakan malaikat yang menyaru sebagai seorang yang membawa kurma yang sangat ranum. Bukan kurma, apel yang sangat ranum, merah dan wangi. Maka Nabi Musa mengatakan, alangkah harum apel itu, bolehkah aku melihatnya? Silahkan. Ketika dicium oleh Nabi Musa aroma apel, saat itulah nyawa meninggalkan jasad beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau tanya, kira-kira matinya bapak dan ibu dalam keadaan seperti apa? Lagi ngeliatin sawit, ini kira-kira saya kalah. Atau jangan-jangan lagi ngawasin kebun karet. Nah ini hampir panen ini. Sambil megang kalkulator, 100 juta dikurangi 50 juta dikuk. Sebelum ajal menjemputmu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dedikasikanlah hidup, harta, dan apapun yang kau miliki untuk Allah. Karena apa yang kau miliki sekarang itu pasti akan engkau tinggalkan atau meninggalkanmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan nusrah, bantuan dari yang hadir untuk pondok pesantren As-Salam ini, sehingga tidak lama insya Allah As-Salam sudah punya tenda sendiri. Amin. Ya Rabbal. As-Salam sudah punya sound system sendiri, yang kalau wali murid butuh sound system, diskon 50%. Ini ibu-ibu udah ada yang bilang amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kalau saya ajak semuanya untuk bersedekah, kira-kira mau enggak? Wah, ini pertanyaannya harus tegas dan lugas. Bapak, Pak,
Kira-kira kalau uang Bapak 50.000 dibuat beli rokok, berapa bungkus Pak? Berapa? 2 bungkus. 2 bungkus itu habisnya berapa hari Pak? Masya Allah. Itu mulut atau cerobong kereta api? Pak, 50.000 satu hari bisa habis untuk ngerokok. Cuman kalau engkau dermakan hartamu di jalan Allah, mungkin nanti untuk pembangunan pondok atau renovasi pondok atau penambahan kelas, penambahan kamar santri, selama santri itu menginap, selama santri itu belajar, engkau mendapatkan pahalanya seumur hidupmu, bahkan setelah matimu hingga hari kiamat. Yang tadinya habis sehari untuk ngerokok bisa menjadi transferan pahala seumur hidup, bahkan sampai hari kiamat tidak ada habisnya. Itu baru kalau 50.000. Kalau 100.000 bagaimana? Kalau 1 juta bagaimana? Siapa tahu di antara jamaah yang hadir ada yang sudah persiapan uang 10 juta. Kok 100.000? Saya sudah ready 10 juta, Beb. Amin ya Robbal. Kok diamin emang mungkin? Bu, Bu, saya mau tanya Bu, 50.000 kalau masuk ke pasar kurang atau lebih Bu? Kurang. Buat belanja itu kira-kira 50.000 habis atau tidak Bu? Yang dibelanjakan dengan uang 50.000 kira-kira bertahan berapa hari Bu? Berapa? Borose 1 hari. Yang habis 1 hari itu kalau kita sedekahkan di jalan Allah karena Allah, itu tidak akan habis lama-lamanya Bu. Ibu mati masih Allah kirimi pahala. Ya Rob, ini duit apa ini? Pahala dari mana? Dari 50.000 yang ibu sedekahkan untuk pondok pesantren Assalam. Memang buat apa ya Rob? Digunakan untuk renovasi kamar, pembangunan lokal-lokal santri. Masya Allah, saya mendapat cuma uang 50.000, pahala seperti ini. Kalau tahu saya lebihkan ya Rob. Memang kalau misalkan tahu kayak gini, kamu lebihkan berapa? Berapa ya? 25.000 ketak sama malaikat. Wah, itu enggak lebih, kurang itu. Kira-kira kalau mau saya ajak sedekahan, kira-kira mau atau tidak? Tadi kepada tim ini sudah siap atau belum? Halo? Tim kota, tim dus, are you ready? Loh ini loh. Mudah-mudahan tahun depan yang nyumbang di sini untuk pembuatan kotak yang lebih bagus, lebih baik, dan bisa memancing tangan-tangan untuk menyemplungkan. Jadi kotaknya ono tali nerannya syarat wonge. Ini mana tuh? Satu orang tok. Pertama dari saya, walaupun elek-elek ya ngene kaya melu nyemplung. Sambil kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus. Apa enggak doanya? Apa ya? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Semuanya. Wa
yang tidak hafal menyertakan kalimat Allahumma antas wa bias wa ilaika ya'udus. Mudah-mudahan yang tambah kenceng, mudah-mudahan Allah yang maha memberikan keselamatan, memberikan rezeki yang seluas-luasnya. Khususnya yang ikut bersedekah di majelis ini, semoga Allah Ta'ala lipat gandakan sampai ribuan kali lipat. Amin ya Rabbal. Yang menyumbang 100.000 dapat 1.000 kali lipat 10 juta. Yang menyumbang 50.000 1.000 kali lipat 5 juta. Yang menyumbang pulau Peru ya 100.000 1.000 kali lipat 100 juta. Halo? 100 juta 50.000 50 juta 20.000 20 juta 2.000. Ini pati murah lecek mas. Dapat pedang 2.000. Nek sing 2.000 ki ya muka-muka 200 yuta lah. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadrohnya yang semangat. Bayangkan kita mau ikut perang Badar. Ikut suara semuanya nggih, bapak-bapak, ibu-ibu nggih. Kita mohon keselamatan kepada Allah yang Maha Salam di Pondok Pesantren As-Salam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang penuh dengan salam. Amin ya Rabbal. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam ya'udus salam ahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam.
innaka mayitun. Harus tahu bahwa kamu akan mati. Habib, apakah para ulama itu berhenti kepada Nabi Musa? Tidak. Nabi Musa bukan berhenti di situ saja. Lalu setelah Nabi Musa ke siapa? Ke Nabi Isa. Nabi Isa mampu? Tidak. Lalu setelah itu kepada siapa? Pada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama itu mengatakan, ya Rasulullah, ya Habibullah, isfa' lana. Wahai Nabi Muhammad, wahai kekasih Allah, syafaatilah kami. Maka Rasulullah mengatakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau bisa, kalau mendengar nama Nabi disebut, jangan kamu terdiam dari membaca salawat pada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habib, kenapa kami tidak boleh terdiam ketika mendengar sebutan nama Nabi? Cerita yang gak masyhur, cerita yang sering kita dengar, bagaimana nak Siti Aisyah ketika beliau sedang menjahit, jatuh jarum beliau. Lalu beliau ketika kebingungan mencari jarum, Nabi Muhammad masuk ke dalam kamar. Kamar yang tadinya gelap berubah menjadi terang karena cahaya yang ada di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamar gelap, kemasukan wajahnya Rasulullah terang benderang. Jarum yang kecil kelihatan oleh Sayyidatuna Aisyah. Ma'adwa wajhik ya Rasulullah. Alangkah terangnya wajahmu wahai Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Celaka orang yang tidak bisa melihat wajah ini di hari kiamat. Begitu mulianya wajah beliau, yang tidak melihat menjadi orang yang celaka. Ya Rabb, semoga kita tergolong orang-orang yang melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang kepengen melihat wajah dan berjumpa dengan Nabi, saya mau tanya dan semoga menjadi jawaban, menjadi doa. Siapa yang kepengen berjumpa dengan Nabi, coba mohon angkat tangannya. Yang kepengen aja, yang tidak kepengen tidak usah angkat tangan. Yang kepengen, soundman-nya juga kepengen. Mbak pembawa acara tidak kepengen ya. Kepengen tidak? Kepengen juga. Alumni ke-30 kepengen jumpa Nabi? Luar biasa. Ustaz pengen juga. Gus Hamid, oh kepengen. Semuanya kepengen. Oh yang belakang tidak kepengen. Kepengen juga. Saya juga kepengen. Cukup tangannya jangan tinggi-tinggi, polusi udara. Habib kepingin jumpa Rasulullah, Habib. Nabi mengatakan, celaka orang yang tidak berjumpa denganku, wahai Aisyah. Tidak melihat wajahku. Allah. Maka Sayyidatuna Aisyah bertanya, bagaimana mungkin wajah seterang ini tidak bisa dilihat di hari kiamat ya Rasulullah? Siapa mereka yang tidak bisa melihat wajahmu? Maka Rasulullah mengatakan, alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang ketika namaku disebut dia tidak membaca salawat kepadaku, maka di akhirat dia tidak berjumpa denganku. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Kalau yang hadir di sini hafal atau tidak syair lantunan Ya Rabbi bil Mustafa? Atau tidak? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an rahmi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an
Kalau bisa semuanya mengatakan ketika saya bilang Nabi Putra Abdullah yang kompak muni kabeh harus ikut baca semuanya Nabiullah Muhammad. Habib, apa pentingnya saya menyebutkan nama Nabi? Kira tidak penting? Termasuk yang paling penting bagi siswa-siswi SMA dan SMP itu ada namanya ujian nasional. Itu betul? Udah ujian nasional? Lulus semuanya? Deg-degan tidak pas ujian nasional? Menegangkan? Itu bagi mereka. Cuman kita semuanya ndak SMP, ndak SMA, ndak S-teh, S-jeruk. Kita akan mengalami ujian internasional. Ujian dunia akhirat. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, Man Rabbuka? Jangan dipikir tidak tegang. Habib, gampang jawabannya, Allahu Rabbi. Jawaban itu keluar dari lubuk hati yang terdalam, bukan dari pikiran. Orang yang sehari-harinya tidak sibuk sama Allah, dia tidak akan mungkin bisa menjawab pertanyaan itu. Tidak sholat, Ramadan ramoso, Ramadan delik-delik neng buri pawon, ngudut. Masuk ke dalam kamar mandi, ngombe banyu kola. Alasannya rasa orang. Masuk ke tengah-tengah tempat yang tidak dilihat oleh siapapun, lalu dia di situ tidak puasa, dipikir bisa menjawab Allahu Rabbi, wong dia tidak mentaati perintah Allah untuk sholat, untuk berpuasa. Sholat subuh jam 6:30, sholat isya bar subuhan. Terus alasannya, Bapak kok aku udah dibangunin Pak. Alasannya ngomong sama istrinya, kamu bangun kok aku udah dibangunin. Pangi urusan dewe. Dipikir mudah mengatakan, Madinuka Islamu dini. Sholat subuhnya sering terlambat. Na'udzubillah, bahkan tidak melaksanakan sholat subuh mungkin. Perjalanan mau ke Jambi 7 jam, ngejar waktu, dia tidak sempat sholat. Ketika ditanya, kamu tidak sholat, tidak jamak takbir, tidak jamak takhir, lalu mengatakan, Allah Maha Pengampun. Allah tahu saya itu di antara truk batu bara yang banyak. Kalau menepi nanti tambah lama lagi, saya tidak sholat. Halo, saya mau tanya Pak, kalau pas lagi keburu-buru ada orang yang tidak sholat Pak, cuman ketika dia keburu-buru kebelet pipis, berhenti tidak Pak? Yang kebelet pipis itu berhenti cari kamar mandi tidak? Kebelet buang air besar, nganggo batu dikantongi, ora mandi. Wes dinatnet ya tetep kaya ana sing ameh rajal. Mandek golek jeding napa mboten? Nek menggo buang kotoran kamu berhenti. Untuk melaksanakan ibadah sholat kamu tidak mau berhenti. Terus nanti di dalam kubur mudah menjawab malaikat Munkar Nakir, mati rumah Islam bro. Di dunia kamu tidak mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar, ujian dunia akhirat internasional nasional itu yang pertanyaan ketiga, man nabiyuka, siapa nabi